Mengasihi Tuhan artinya kita nggak boleh kompromi dengan dosa. Kedua, kita nggak boleh mengasihi daging. Hari ini, percayakan hidupmu kepada Tuhan. Yakinlah, Tuhan tidak pernah permalukan. Pagi yang luar biasa, kekasih Tuhan, kita kembali lagi diberkati lewat renungan firman Tuhan. Melalui Mas Murni, kita akan belajar, temanya adalah sudah melihat jawaban. Saudara, keadaan ini yang kita rindukan. Walaupun kadangkala kita bilang saya masih sakit, saya masih punya pergumulan, utang-utang saya masih ada, saya harus wajib membayar, saya masih belum melihat anak-anak saya berhasil, saya masih melihat kekalahan demi kekalahan, belum ada jawaban, saudara. Tetapi kalau engkau sadar tema firman Tuhan pagi ini, kita dibangkitkan iman kita, kita dikuatkan bahwa kita mesti belajar sudah melihat jawaban. Mari kita melihat di dalam Yohanes pasal 2 ayat yang kelima. Yohanes pasal 2 ayat yang kelima. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Kenapa dia berkata begitu? Karena Ibu Yesus sudah melihat jawaban. Waktu dia ngomong, bukankah anggur sudah habis? Bukankah pesta berhenti? Sukacita hilang? Kepanikan-kepanikan terjadi? Surga belum ada respon. Saudara, sementara itu belum ada tanda-tanda, belum ada jawaban-jawaban, saudara. Belum ada sesuatu, saudara. Tetapi dia yakin bahwa surga akan intervensi, surga akan menyatakan anugerahnya. Tuhan akan bertindak dengan cara yang ajaib. Saudara, itu sebabnya Ibu Yesus seperti orang visioner. Dia udah melihat jawaban, saudara. Bagaimana kalau engkau juga mau mengalaminya? Di tengah-tengah pergumulanmu, saudara, jangan pernah putus asa. Jangan kendorkan iman dan semangatmu mengiring Tuhan. Saudara, engkau juga berkata, pagi ini aku yakin Tuhan, aku sudah melihat jawaban. Meskipun orang tuaku belum dipulihkan, keluargaku belum mengalami kemenangan, keadaan usahaku belum berubah, keadaan bisnisku belum diberkati, aku sudah melihat jawaban. Saudara, kalau engkau mau melihat itu, saudara, dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah perkataanmu harus firman Tuhan. Perkataan kita yang kita katakan hari-hari, setiap saat yang keluar dari mulut kita, harus kita budayakan mulai hari ini adalah harus firman Tuhan. Saudara, yang kedua, saudara, tiada kebimbangan di dalam hati. Itulah yang dikatakan Ibu Yesus. Lihat ayat yang kelima, saya bacakan lagi sekali. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada murid-muridnya, dia katakan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Saudara, artinya apa, saudara? Perkataannya harus firman Tuhan. Perkataan Ibu Yesus kepada murid-muridnya adalah firman Tuhan. Dia bilang, apa yang Yesus katakan? Saudara tahu nggak apa yang Yesus katakan? Suara Tuhan. Firman Tuhan. Maka ketika firman Tuhan disampaikan, saudaraku, itu terjadi. Firman Tuhan diucapkan, itu terjadi, saudara, menjadi kenyataan. Itu sebabnya perkataan kita harus firman Tuhan. Kenapa kita nggak melihat mujizat? Kenapa kita nggak melihat jawaban? Karena selama ini seringkali perkataan kita bukan firman Tuhan. Perkataan kita perkataan orang yang kalah. Perkataan orang yang putus asa. Kadang-kala mungkin perkataan kita tidak menggambarkan perkataan anak-anak Tuhan. Lebih, saudaraku, kelihatan orang-orang yang belum di dalam Tuhan, tapi perkataannya ada kepastian, ada keyakinan, ada kepercayaan bahwa dia bisa, dia pasti berhasil. Kita yang sudah mengenal kebenaran, kadangkala firman Tuhan tidak menjadi perkataan kita. Perkataan yang sia-sia, perkataan-perkataan orang-orang yang menggambarkan orang-orang lemah, orang-orang yang putus asa. Saudara, jangan. Perkataan firman Tuhan, perkataanmu seperti perkataan firman Tuhan. Dengarkan Mazmur pasal 109 ayat yang ke-28. Biar mereka mengutuk, engkau akan memberkati. Wow, itu dahsyat, saudaraku. Ya, katanya, biarkan mereka mengutuk, tetapi Tuhan akan memberkati. Lawan-lawanku mendapat malu, hambamu kiranya bersukacita. Jadi walaupun dia dikutuki banyak orang, saudara, dia mengalami banyak tekanan, tetapi dia sudah melihat jawaban. Dengan cara gimana? Dia memperkatakan firman Tuhan. Dia bilang, biarlah mereka boleh mengutuk aku, tetapi Tuhan Yesus, engkau memberkatiku. Bapa surgawi, engkau memberkati hidupku, memberkati keluarga, memberkati bisnisku, memberkati persoalanku, dan memberkati segala sakit penyakitku. Saudara percaya ketika engkau diberkati Tuhan, maka semuanya berubah dengan dahsyat, dengan luar biasa. Kiranya lawan-lawannya kan mendapat malu, dan hambamu ini kiranya bersukacita. Waktu engkau memperkatakan firman Tuhan, engkau tidak hanya diberkati, saudara, tetapi engkau juga akan menjadi orang yang bersukacita. Makanya Ibu Yesus katakan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Pagi ini, saudara, kalau firman Tuhan keluar dari mulutmu, engkau memperkatakan sepanjang hari ini, dimanapun engkau berada, engkau mulai ubah perkataan-perkataan firman saja yang meluncur daripada lidah bibirmu. Saya yakin ada mujizat, ada kuasa, ada kemenangan yang terjadi. Yang kedua, saudaraku, dikatakan tiada kebimbangan di dalam hatinya Ibu Yesus. Dia bilang sama murid-muridnya, perbuatlah itu.
Dia bilang jangan buat yang lain. Apa yang dia ucapkan, lakukan. Perbuatlah. Artinya nggak ada kebimbangan. Saudara, dia tetap yakin. Maka dia bilang buat aja itu. Jangan yang lain. Jangan A, jangan B, jangan C. Buat yang A saja. Dia tegas. Dia tidak ada keraguan. Dia tidak ada kegoyahan di dalam hatinya. Tidak ada kebimbangan sedikit pun. Kenapa kita seringkali nggak melihat jawaban dan belum melihat jawaban? Karena seringkali yang ada di dalam hati kita, keraguan, bimbang. Kita suka ngomong, bisa nggak ya Tuhan? Tuhan tuh dahsyat nggak? Saudaraku, jangan ada kebimbangan di dalam hati kita, supaya kita sudah melihat jawaban. Kalau ada kebimbangan, justru yang ada bukan jawaban. Makin panik, makin ketakutan. Mazmur pasal 118 ayat yang ke-13. Saudara, aku ditolak dengan hebat sampai jatuh. Saudara, kalau ditolak, didorong, sampai terjatuh, terjerembab, mungkin keadaan kita sudah seperti itu. Kita dijatuhkan, kita ditolak dari komunitas, dikeluarkan dari bisnis, dari usaha, dari keadaan satu tempat, dari satu kerjaan, dan semuanya. Saudara, mungkin apapun yang kau alami, kau seperti ditolak, saudara, dan sudah terjatuh. Tetapi dengarkan firman ini, saudara. Tetapi Tuhan menolong aku. Walaupun kau ditolak, sudah hampir jatuh, Tuhan yang menolong kau, maka engkau yang hampir jatuh dibangkitkan, dipulihkan, dan kau akan diberkati dan mengalami kemenangan. Itu sebabnya hari ini jangan ada kebimbangan dalam hatimu. Jangan pernah ada goyah sedikit pun. Saudara, walaupun kau sudah terbuang, tertolak, sudah disingkirkan, dikucilkan, percaya waktu Tuhan menjangkau hidupmu, waktu Tuhan menjamahmu, waktu Tuhan bertindak di tengah-tengah engkau, mujizat kuasanya dinyatakan. Sama seperti kejadian pesta pernikahan di Kana, waktu Tuhan bertindak, maka air anggur yang habis menjadi air anggur yang dahsyat, yang berkelimpahan, yang berkecukupan, bahkan lebih, saudaraku. Kenapa pesta bisa berlangsung lagi? Kenapa Tuhan yang bertindak? Kenapa? Karena ada Ibu Yesus yang perkataannya sama dengan firman Tuhan, yang selalu mengucapkan firman Tuhan. Yang kedua, hatinya tidak pernah bimbang. Mari hari ini, pagi ini, kita juga belajar selalu kalau engkau mau melihat jawaban. Saudara sudah melihat jawaban di tengah-tengah masalahmu. Yang pertama, ucapkan firman Tuhan, selalu memperkatakan firman Tuhan. Yang kedua, hati kita mulai bertobat dan ubah. Jangan lagi bimbang, jangan lagi ragu, tapi percaya Tuhan sanggup menolong. Sehingga walaupun manusia menolak dan engkau dijatuhkan, Tuhan yang menolong dan Tuhan tetap menolongmu. Biarlah kemenangan, sukacita, kekuatan menjadi bagian di tengah-tengah hidupmu, di tengah-tengah pergumulanmu. Engkau sudah melihat berkat anugerah jawaban Tuhan memberkati setiap kita sepanjang hari ini sampai selama-lamanya. Amin.